Berasa terus-menerus dipojokkan dan diserang secara sepihak, genderang perang akhirnya resmi ditabuh. Ogah tinggal diam nama baiknya dipertaruhkan, Erin kini melayangkan aksi perlawanan balik yang teramat sengit dan tak main-main. Buntut dari kekesalannya dalam perseteruan panas melawan sang mantan asisten rumah tangga, Erin secara mengejutkan melayangkan sentilan keras kepada anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan berani menantang untuk menggelar rapat dengar pendapat atau RDP langsung di Senayan. Langkah ekstrim ini ia ambil demi meluruskan simpang siur fakta, sekaligus menguliti balik tabiat buruk sang mantan pembantu yang selama ini tersembunyi dari publik. Mulai dari tuntutan pemeriksaan psikologis, laporan UU ITE, hingga rencananya menggandeng Komnas HAM. Lantas, seperti apa detail dari 5 aksi perlawanan balik yang disiapkan Erin demi menjerat sang mantan pembantu dan membela harga dirinya? Setelah beberapa waktu lalu, anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, secara resmi turun tangan dan pasang badan untuk mengawal kasus Hera, pihak Erin rupanya ogah gentar sedikit pun. Merasa geram karena terus dipojokkan di bawah sorotan publik, Erin akhirnya melayangkan serangan balik yang teramat menohok. Lewat sentilan keras yang diduga kuat dialamatkan untuk sang politisi dan institusi DPR, Erin secara mengejutkan meminta agar Hera tidak hanya sekadar dibela, melainkan diperiksa terlebih dahulu kondisi psikologisnya secara menyeluruh. Erin menyindir dengan tajam bahwa pemeriksaan kejiwaan ini sangat penting agar publik tahu apakah kesaksian yang dilontarkan mantan pembantunya itu murni kebenaran atau hanya sekadar drama yang memutarbalikkan fakta. Lantas, apa yang membuat Erin begitu yakin menantang kubu Hera untuk melakukan tes psikologis? Si Hera ini dibawa ke psikolog, diperiksa. Dari polisi ke polisian diperiksa deh si Hera ini. Nah, harusnya begitu. Jadi mohon ya agar pihak dari yang dibela siapa, Ibu Rieke Diah Pitaloka atau dari DPR, silakan tolong Hera ini diperiksa deh psikologisnya bagaimana. Jadi jangan cuma sepihak, dan saya juga bisa buktikan CCTV-nya semua. Ya sangat merugikan, saya kena mental lah, karena kan saya dijelek-jelekin se-Indonesia, nama baik saya, buzzer-buzzer menghina saya kan, maksudnya mereka cuma sepihak, dia nggak tahu yang kenyataan sebenarnya. Kenapa saya jadi dampaknya besar lah. Emang saya apes dapat pembantu yang kayak gini. Emang ya Allah, cobaan gue. Tidak main-main, Erin secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk hadir dan menantang. Dilakukannya rapat dengar pendapat atau RDP bersama para anggota dewan di DPR RI. Langkah berani ini ia ambil bukan tanpa alasan. Erin mendesak agar institusi terhormat tersebut tidak hanya mendengarkan narasi dari satu pihak saja. Ia menuntut sebuah panggung yang adil, di mana kedua belah pihak bisa duduk bersama, membeberkan bukti-bukti autentik dan didengarkan secara berimbang oleh para wakil rakyat. Erin ingin membuktikan kepada publik bahwa dirinya berada di pihak yang benar, sekaligus menghentikan segala tuduhan sepihak yang dilayangkan oleh sang mantan asisten rumah tangga. Lantas, kapankah momen sakral RDP di Senayan ini akan benar-benar bergulir? Dan siapkah kubu mantan ART menghadapi keberanian Erin yang siap buka-bukaan di depan anggota dewan? Ini dalam waktu dekat, klien kami mungkin juga akan RDP ke DPR ya, untuk mengimbangin pemberitaan dari Hera atau pengaduan dari Hera ke DPR. Dan saya akan kasih bukti-buktinya, supaya bisa didengar dari dua pihak ya, karena yang di berita ini kan hanya dari sisinya Hera gitu. Sementara kan DPR itu kan memang tempat kita untuk menyuarakan apa yang terjadi. Itu hak semua warga negara ya, secara konstituen tuh kita punya hak untuk menyampaikan itu. Tapi kembali lagi untuk proses hukum itu kan adanya di aparat penegak hukum. Nah itu pun kita akan patuh untuk mengikuti prosedur hukum yang nanti akan dijalanin. Tapi di satu sisi kita juga akan menyampaikan keterangan dari pihaknya Bu Erin ke DPR. Terkait itu mungkin semua punya hak bisa
mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan soal itu. Semua punya hak. Kalau mereka mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 ya silakan saja. Tidak ada halangan. Demi memulihkan kehormatannya yang telah dipertaruhkan, Erin siap melebarkan sayap perlawanan ke level tertinggi. Tidak main-main, ia menegaskan kesiapannya untuk menggandeng dua lembaga negara sekaligus, yaitu Komnas HAM dan Komnas Perempuan demi mencari keadilan yang sejati. Langkah ekstrim ini ia ambil sebagai bukti nyata bahwa dirinya tidak bersalah, sekaligus meminta perlindungan hukum agar kasusnya tidak lagi dipolitisasi atau digiring oleh opini sepihak yang merugikannya sebagai seorang perempuan. Lantas, seperti apa bentuk pengaduan yang siap dilayangkan Erin ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan? Dan akankah ketegasan Erin yang ogah damai ini berhasil membuat kubu mantan pembantunya bertekuk lutut? Kami akan bersurat ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Iya, benar. Di situ. Untuk anak-anak juga. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan. Se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Mengaku mengantongi sederet bukti autentik yang tak terbantahkan, Erin kini sangat optimis bisa menjebloskan sang mantan asisten rumah tangga langsung ke balik jeruji besi. Tidak tanggung-tanggung, keyakinan penuh Erin ini bersandar pada dua laporan hukum sekaligus yang telah resmi dilayangkannya ke pihak berwajib. Lewat jeratan pasal maut, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, serta pelanggaran Undang-Undang ITE, Erin siap mengunci pergerakan sang mantan pembantu tanpa ampun. Lantas, seberapa kuatkah bukti-bukti yang dipegang Erin hingga ia begitu yakin mantan pembantunya akan segera mengenakan baju tahanan? Dan akankah dua laporan maut ini menjadi titik akhir dari akhir perseteruan mereka? Kan saya udah bikin laporan fitnah dan pencemaran nama baik, dan Undang-Undang ITE-nya ada 2 laporan. Polres Metro juga, Metro Jakarta Selatan. Kemarin saya juga udah datang untuk diberi apa namanya? BAP ya dulu kalau pada kembar awal gitu. Ini terakhir 2 laporan baik. Iya, 2 laporan sama. Iya, yang sama. Iya, berlapis. Banyak loh. Kalau pencemaran nama baik ini sangat kuat kan? Karena kan memang keterlaluan, bilangnya katanya saya nggak gaji, padahal dia kerja di situ cuma baru 3 minggu, ya bagaimana mau gaji ya kan? Terus apa katanya saya nahan bajunya, kan dia yang kabur sendiri keluar pagar, bajunya masih di atas, mana saya tahan? Ada bukti CCTV-nya kok. Kalau saya tahan kan berarti udah saya ambil dulu nih, buktinya masih di kamarnya aja kan? Nah, terus apalagi itu fitnah-fitnahannya. Buntut dari kekesalannya yang sudah memuncak, Erin secara terang-terangan mulai menguliti dan membongkar satu persatu kelakuan minus serta tabiat buruk mantan pembantunya itu langsung ke hadapan publik. Salah satu fakta mengejutkan yang baru saja ia umbar ke media sosial adalah kebiasaan buruk sang mantan ART yang dinilai kelewat batas dan tak tahu aturan, yakni nekat merokok di dalam rumah pribadi Erin. Lewat aksi buka-bukaan ini, Erin ingin memperlihatkan kepada netizen sisi lain dari sosok yang selama ini berlagak sebagai korban, sekaligus membuktikan bahwa keputusannya mendepak sang ART adalah tindakan yang sangat beralasan. Lantas, kelakuan minus apalagi yang siap dibongkar oleh Erin setelah ini? Jadi kemarin ART saya yang di rumah kasih statement bahwa memang benar si Hera ini suka merokok di dapur dan di kamarnya dia di atas.
Nih coba bayangkan sopan santun nggak kalau tanpa izin kita, maksudnya dia ngerokok dengan, maksudnya kita yang sebagai Tuan rumahnya rumahnya sendiri aja nggak gitu. ngerokok, Nggak ngerokok. apalagi ini ada anak-anak. Apalagi ada anak-anak kan di rumahnya. Iya, ini Iya, barang betul. bukti salah satunya. Salah satu yang akan kita jadikan barang bukti. Nih, Nah ini dan ART saya di rumah yang sekarang kerja sebagai saksi yang di rumah, dia tahu kalau memang iya Bu, si Hera ini suka ke kamarnya Lova, lemarinya Lova, ambil bajunya Lova, dicoba-cobain di atas. Itu semua ada omongannya si Nur sampaikan seperti itu. Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika. kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.